Gue suka ngomong kok. Berkat adalah Makanya saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Tonton Senpai sendirian nggak bisa. nggak mungkin. Yang kedua, saya juga ingin mengulang lagi bahwa beresan mafia itu bukan soal teknis, bukan soal hukum, tapi soal kelurusan pemimpin negara. Yang ketiga, saya pengen ngajak teman-teman berenung nih. Saya ingin mengulang pertanyaan, ini negara apa? Ini bangsa mau kemana gitu? Kan ada lagu terkenal itu kan, bayar gitu kan. Sekarang ini yang bayar-bayar nggak cuma polisi. Mau masuk menjadi vendor, jangan-jangan bayar juga tuh. Bukan hanya ke Pertamina, oknum, tapi juga ke pejabat BUMN, barangkali saya tidak tahu. Mau merubah undang-undang minerba jadi seminggu selesai, bayar juga tuh. Betul nggak? Merubah undang-undang BUMN, bayar juga. Mau merubah undang-undang yang mengatur usia calon wakil presiden, bayar juga. Bahkan pakai perjodohan tuh. Jadi saya ingin bertanya, ini negara sedang mau kemana gitu? Mau merubah selaut menjadi bersertifikat, bayar itu. Jadi saya pernah bekerja di Aceh, teman-teman sekalian. Pada waktu tsunami terjadi, tentu saja kita sibuk membagi makanan, membagi selimut segala macam. Tapi kalau waktu itu semuanya sibuk membagi selimut, mungkin Aceh tidak terbangun seperti sekarang. Harus ada orang tertentu yang menjaga jarak, kemudian merancang keseluruhan. Sekarang ini kalau semuanya berdebat soal hari ini, mungkin kita bubar gitu. Karena itu harus ada pikiran-pikiran yang jauh, lihat ke depan. Kita mau kemana sebetulnya gitu. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, saya khawatir kita makin ketinggalan. Dan di antara yang hadir sini adalah ada wakil dari teman-teman yang sedang dalam kekuasaan. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menata ulang. TAP MPR nomor berapa yang tahun 1998, Mas Ferry? Mengenai penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bersih dan bebas KKN -nya. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Jadi saya ingin mengingatkan kembali, ayo kembali pada kewajaran semuanya. Kalau tidak, cerita ini hanya mengulang, pemainnya berganti, tapi dicatat bahwa menjelang pembubaran Pertral pada waktu itu hampir saja digagalkan. Oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak demikian. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Kita harus dengan tindakan-tindakan nyata. Terima kasih. Oke, Bung Ferry silakan. Karena tadi ada sifat pertanyaan dari Pak SS, saya jawab, ini negara siapa? Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, ini negara kekeluargaan Republik Indonesia, Pak. Karena semua keluarga dipakai untuk seluruh jabatan, ya. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Saya ingin kembali kepada konteks, tidak mau meninggikan ton tapi bicara substansi. Tadi debat Bang Hendar Sam dan Bang Rey bagus kalau kita mau telaah ketentuan undang-undang. Kasus ini mudah untuk dibongkar. Di dalam ketentuan undang-undang BUMN itu, semua proses harus taat ADART. Itu ketentuan undang-undang BUMN. Kalau kita telusuri apakah apa yang diperintahkan di ADART itu dilaksanakan atau tidak, akan ketemu tuh siapa pelaku, siapa biang, ya. Siapa yang kemudian tahu informasi dan segala macamnya. Tinggal urusan aparat penegak hukum yang kata beliau, ada niat atau tidak. Ya, ada kelurusan atau tidak dalam menyelenggarakan negara. Kalau kita bongkar akan terlihat. Jangan fokus ke Ahok. Kalau Ahok pun tinggi suaranya, biarkan saja. Jangan terlihat kesan yang timbul adalah mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi substansi tidak dikejar. Saya berkeyakinan kalau teman-teman di pemerintahan serius, maka proses di ADART itu akan ditelusuri. Kita akan ketemu di sana. Pasti ketemu. Kecuali memang ini mau menutupi berbagai kepentingan hanya untuk sekedar masuknya pemain pengganti agar rampok-rampok baru tetap berkuasa.